kembali ke lapangan pada kedudukan. Baru saja tadi Denny Sumargo menambah angka pada urutan 10-3. Denny Sumargo bebas dia. Wow. Kali 3 angka. Bang, gua keluar dulu ya. Kok lu ada di sini, Bang? Mau kemana lu? Gua mau bayar bola basket yang kita beli. Lu tau rekening ponsel gak? Enggak. Lu tau e-wallet? Tahu? Apa? Burung. Aduh. Aduh. Lu kenapa sih, Bang? Lu tau ini kan? Tahu lah. Apa? Handphone. Ini adalah Oktomobile, aplikasi mobile banking dari CIMB Niaga yang bisa memudahkan lu untuk melakukan transaksi apapun hanya dalam genggaman kapanpun dan dimanapun. Mantap. Tidak hanya itu, Oktomobile juga memiliki fitur lengkap. Pertama, bisa top up ke banyak e-wallet tanpa memasukkan kode e-wallet. Praktis banget kan? Keren. Bukan cuma itu, kalau belanjanya di e-commerce, bayarnya tinggal scan kris di Oktomobile dan bisa pilih sumber dananya. Mau dari saldo tabungan, kartu kredit, rekening ponsel, atau poin ekstra, bisa banget. Lu mau transfer ke bank lain tapi bebas biaya admin hingga 20 kali tiap bulannya? Ya pakai Oktomobile. Bener bisa bikin untung ya, Bang? Jelas dong, makanya mulai sekarang pakai Oktomobile. Download di Play Store, App Store, atau App Gallery. Habis download, langsung deh buka rekening pertama lewat Oktomobile. Kalau mau dapetin hadiah hingga Rp300.000. Karena beneran untung pakai Oktomobile. Woi, ngapain lo? Download Oktomobile, Bang. Ini gua, Riko. Ada apa kok? Gue cuma mau sampein pesan aja. Pesan apa? Faisal bilang mau nantang lo buat one-on-one. Ini juga kalau luka nih katanya. Di mana tempatnya? Pikir udah kelar, Sal. Ternyata masih lungkit juga. Harusnya gue yang ngomong gitu ke lo. Maksud lo? Udahlah, nggak usah banyak basa-basi. Sekarang kita buktiin aja siapa yang terbaik di antara kita. Denny Sumargo bebas dia. Wow. Kali 3. It's time to move. Terlalu gampang kali ya.
Lu tengil. Dia bagus banget nih clutch-nya gitu. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and let's get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and let's get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. I've been on the flex since flex songs. Put it all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. Take no calls. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, I can't say none. Try to dig dirt, there ain't none. I think the money don't say much. Say, you must say Nggak ada apa-apa, no. Gue sekarang udah bersama dengan Faisal J. Ahmad. Ini adalah public enemy ketika gue masih bermain. Tapi entah kenapa orang ini emang gila banget kalau pada saat disorakin atau banyak banget yang ngehujat. Itu yang gue sebut dengan mentality seorang Faisal J. Ahmad. Lu total mengoleksi 8 cincin juara ya? Yoi. Berarti lu yang paling banyak di liga sekarang ya? Ya begitu Iya lah. aja lah. Ya, begitu Ini lah, orang ya. sebenarnya aslinya rendah hati banget. Cuma kalau di lapangan, men, lu jangan bercanda sama dia. Lu kenapa sih kalau disorakin gitu, orang makin gak seneng sama lu, main lu makin jadi? Apa ya, itu tuh dari diri gua sendiri sih, itu keluar alami gitu loh. Jadi kalau gua merasa, apa ya, gua orangnya kan nggak mau kalah.
satu. Iya. Gue orang yang nggak mau Semua kalah. orang juga nggak mau kalah, Iya, Sal. dan gue baratnya tuh apa ya? Pokoknya gue nggak ada takutnya deh sama orang. Iya. Even pun lu 2 meter 10, 25. Emang mental lu tuh segitunya Iya, ya. pokoknya gue yang penting lu sama-sama makan, kita hidup di udara, oksigennya sama-sama gitu loh. Nah ini yang menarik, pemikiran kayak begitu kan nggak semua pemain punya. Lu sebagai seorang pemain yang kita sebut pemain yang punya prestasi tinggi banget, main di nasional berkali-kali, yang lu nggak punya MVP doang kayaknya. Ada. All Star. MVP All Star. All Star. Biasa aja itu. MVP reguler lah. Asik. Tapi udah lewat. Kau udah pensiun? Sebenarnya gue udah apa, cuman ya ada satu hal lah waktu itu. Iya, ada permainan ya. Ada permainan. Jangan kita bahas Iya, di sini. iya. Nanti kita kena masalah Iya, ya. iya, iya. Ya udah. Nah, lu bisa datang dengan pemikiran kayak tadi. Nggak semua pemain tuh punya loh, Sal. Apa yang membuat lu punya pemikiran seperti itu, Sal? Ya apa ya, basically gue dari keluarga yang apa ya, yang survive banget. Gue SMA itu gue udah sendiri gitu. Iya. Gue kemana-mana gue sendiri. Ibaratnya gue lulus SMA itu gue udah tinggal keluar gitu. Iya. Gue udah melanglang ke Buana ke Bogor, terus gue akhirnya main basket gitu. Udah benar-benar hidup gue sendiri dari Iya. SMA itu. Jadi gue merasa ya ini hidup gue, dan basket itu ya satu-satunya hobi gue yang gue apa ya, gue senengin. Iya. Gitu loh. Jadi gue nggak merasa enjoy aja gitu loh. Jadi gue mental gue tuh, gue pokoknya sama siapapun gue nggak takut bersaing gitu loh. Jadi gue intinya gue nggak mau kalah, gue nggak mau apa ya, nggak takut. Itu yang Yang ada gua di diri tanamin lo. di diri gue gitu Gue loh. bisa bilang Oh. Faisal ini adalah orang yang sangat berkarakter main basketnya. Kalau secara skill mungkin banyak pemain yang lebih skill daripada Faisal. Betul. Tapi kalau secara determinasi, konsistensi, kerja keras, dan visi dia bermain, ini jarang banget dimiliki oleh pemain-pemain. Apalagi yang mungkin zaman sekarang harus bisa diserap. Ya. Gitu loh. Nah, gue ngelihat Faisal adalah salah satu contoh, makanya gue mengundang dia juga di Basket Live. Dia punya cara melihat basket yang sangat berbeda dengan pemain basket pada umumnya. Iya. Dia bermain dengan hati, kemudian dia membawa bola basket itu pergi bersama dengan dirinya dengan sepenuh hati, walaupun kadang-kadang banyak banget pasti lu ngalamin hal-hal Oh, pahit iya. di basket ya kan? Betul. Salah satunya ketika lu harus pindah dari SM ke Iya. Pelita ya. Iya. Nah, gitu jangan ngobrol di sini. Jangan. Enak ya. Rahasia umum itu, rahasia umum. Yoi. Sal, terakhir nih. Lu sebagai pebasket hebat yang mungkin dibawa bayang-bayang pebasket yang ganteng. Yes, Asik. yes. Iya kan, lu Yo, ngerasa yo, suka yo, sebel gak sih? iya. Sedangkan kalau secara ngadu skill, secara ngadu prestasi, lu mungkin sama atau mungkin lebih jago dari mereka. Apa sih legacy, warisan yang lu pengen tinggalkan kepada pebasket muda? Dan juga terutama lu sendiri pribadi dengan perjalanan karir lu nih. Ini kan pasti nggak gampang lah lu Iya, pergi dari iya, bola iya. basket. Apa yang lu pengen tinggalkan sama mereka dan lu pengen dilihat seperti apa, Sal? Kalau gue ya, basket itu sebenarnya hobi sih. Ya. Satu tuh hobi. Hobi tapi lu bisa harus tanggung jawab dan lu bisa lakuin sampai 100%-nya lu sampai berprestasi. Iya. Kalau gue tuh mikirnya gue udah hobi, terus gue dibayar, gue tanggung jawab, gue sampai gue prestasi, akhirnya itu nanti datang suatu kesempatan, gue bilang. Iya. Datang suatu kesempatan, tinggal lu pilih. Iya. Lu berani ambil langkah itu apa enggak? Berarti lu menyarankan kepada setiap orang jangan setengah-setengah Betul. dengan kesempatan yang ada. Betul. Oke, lanjut. Dan kebanyakan gitu ya anak-anak sekarang basket ini udah populer banget kan, Iya. apalagi di SMA, Iya. di college Iya. gitu udah banyak yang keluar negeri gitu loh. Cuman mereka sekarang mikirnya basket tuh nggak bisa jadi tumpuan hidup, Iya. mikirnya kan. Iya. Cuman kalau gue ngejalanin bisa aja tuh, Bisa. Kalau Bisa untuk aja. kalau untuk tetap hidup bisa. bisa aja. Tapi kalau untuk selebihnya lebih jauh mungkin ada satu lompatan-lompatan lagi. Nah, itu ya. yang lu maksud dengan kesempatan. Nah, kesempatan Iya, gitu. Jadi iya. selama lu tanggung jawab, lu berprestasi, nanti tuh suatu kesempatan tuh akan datang. Betul. Jadi jangan dipikir dulu lebih jauh. Nah. Semuanya lu jalanin dulu dengan sepenuh hati. Yoi, Oke. betul banget. Lu pengen dikenal seperti apa sama pebasket-pebasket sekarang? Seperti Faisal yang songong yang bagaimana atau seorang yang kita ini banyak banget yang nggak tahu. Lu tuh Iya. pengen dikenal seperti apa sih, Sal? Gue sih, ya yang pasti gue tuh karakter gue tuh
di anak-anak sekarang tuh beda. Gak ada sih kalau gue lihat sekarang ya, gak ada. Nggak ada yang belum punya. ada, belum ada. Karakter apa itu? Yang Ya lu maksud gue, karakter. apa ya karakternya yang Songong, tengil, berani. gue dari apa- muka gue mungkin gue songong gitu Iya. ya kan. Tapi Terus- itu tidak bisa menjabarkan lu Iya. sebenarnya gitu. Tapi gue buktiin karena gue kayak gini, diri gue tuh gue bisa. Iya. Gue punya skill yang bagus, gue Iya. punya syuting yang bagus, Iya. dan tim gue bagus. Iya. Dan itu yang bisa gue tonjolin buat diri gue bahwa gue tuh karakter gue nih kayak gini, Iya. gitu loh. Itu yang Faisal maksud adalah dia bermain itu dengan sepenuh hati dia. Dia nggak ngelihat basket itu hanya sekedar hobi aja, tapi dia menjadikan itu bagian dari hidupnya. Dia main pakai hati. Pasti udah banyak banget air mata, pasti juga udah banyak kegagalan dan kecewaan, Nah, tapi dia tetap sepenuh hati untuk ngejalanin. Itu yang sebenarnya dia pengen tinggalin buat kalian semua dari perjalanan dia. Terserah lu mau kenal dia seperti apa, tapi buat dia main pakai hati. Yoi. Cakep. Sal, Betul. lu sekarang kan di Garuda, Sal. Yoi. Gue pengen tahu nih terakhir. Sekarang kan lagi kondisi COVID seperti ini, Iya. penerbangan banyak banget orang di sana yang takut Iya. terbang karena mungkin di dalam pesawat kita berpikir bahwa udaranya pertukarannya gimana. Menurut lu gimana, aman gak sih? Naik pesawat, apalagi naik Garuda Indonesia ya, itu tuh paling aman deh. Dan di pesawat itu kan namanya ada yang sirkulasi udara tuh HEPA itu tuh bagus banget dan bener-bener safe banget kalau Iya. naik pesawat, apalagi Garuda dengan social distancingnya yang tengah itu kosong. Betul. Gitu. Jadi at least bener-bener social distancing, Sistemnya, sistem dari lu tuh kayak lu masuk ke pesawat tuh Iya. bener-bener tuh Protokol kesehatannya sangat dijaga. sangat dijaga. Karena prioritas untuk kesehatannya itu utama. Yes. Oke. Jadi itu benar-benar dari pramugari, pilotnya yang benar-benar kalau mau terbang tuh dicek, di swab test gitu loh. Oke. Terus makanannya yang benar-benar semuanya Steril, higienis. higienis, dan dari pesawatnya apa segala tuh benar-benar nyaman banget deh. Jadi intinya- nggak ada insya Allah nggak ada ini deh, Nggak ada masalah dan nggak perlu takut untuk Nggak terbang. perlu terbang Karena semua udah dilakukan protokol yang bagus Iya. dan very safe. very safe. Malah mungkin di pesawat adalah tempat yang paling safe ya. Betul banget. Karena adanya sistem HEPA itu HEPA, sendiri. Yoi, thank you banget Sal. Oke. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya. Oke. Dan usahakan jangan kalah kali ini ya. Yoi, kita akan bertemu lagi dengan Aduh. Faisal J. Ahmad di kesempatan berikutnya. Dan kita akan mencari lawan-lawan berikut gue yang bisa mengalahkan gue sampai gue benar-benar gak bisa ngelawan lagi. Hanya di Basket Live. Thank you bro. Harusnya gue yang ngomong gitu. Udah bener anjing, udah bener. Sing horor. No. Lagi, Gak enak. kaku banget ya. Iya. Ada apa lagi? Masih kaku bang ya. Oh, ada apa lagi? Ya, senyum. Sal, tunggu dulu. Ada apa lagi? Kenapa sih? Lu masih ngungkit masalah kita yang dulu? Lu masih dendam sama gue? Kan lo yang ungkit duluan. Gua datang ke sini atas kemauan lo, bukan atas kemauan gua. Loh, ini bukan kemauan gue. Dah, maksud lo? Lo tau nggak siapa orang yang bisa kita adu domba dengan pebasket sombong ini? Kayaknya gue tahu orangnya. Siapa? Halo, siapa nih? Ini gua, Riko. Ada apa kok? Gue cuma mau sampein pesan aja. Tumben lo kok, nelfon gua. Ada apa kok? Jadi gini Sal, kemarin si Denny bilang ke gue, katanya dulu lo pernah ribut sama dia. Bener nggak tuh bro? Pesan apa? Faisal bilang mau nantang lo buat one-on-one. Nanti juga kalau luka nih katanya. Terus ngomong apa lagi dia? Ya dia sih cuma bilang, kalau lu masih penasaran sama dia, besok sore ditunggu di The Breeze. Oke kok, thank you infonya. Gimana? Beres bos.